Kami dari Perguruan Tinggi Latensama Syiro, Prodi Manajemen 3C, ingin menjelaskan materi tentang kinerja koperasi di Indonesia. Kinerja koperasi Indonesia. Yang pertama, variabel kinerja. Secara umum, kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi Indonesia terdiri dari yang pertama, kelembagaan. Jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, dan jumlah koperasi aktif atau non-aktif. Yang kedua, keanggotaan. Yang ketiga, volume usaha. Yang keempat, permodalan. Yang kelima, aset. Dan yang keenam, sisa hasil usaha atau SHU. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belum dapat mencerminkan secara tepat untuk digunakan dalam melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi atau cooperative effect terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan. Dengan demikian, variabel kinerja koperasi yang diuraikan pada di atas cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha. Yang kedua, dari jumlah koperasi, penataan kelembagaan koperasi dilakukan pada awal kabinet reformasi pembangunan, yaitu bulan Juni sekitar tahun 1998. Penataan kelembagaan yang dimaksud adalah pendataan ulang data koperasi yang ada. Dalam pendataan ulang tersebut diidentifikasikan koperasi yang terdaftar, kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu koperasi yang aktif dan koperasi yang tidak aktif. Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang dalam 2 tahun terakhir secara berturut-turut tidak melakukan rapat anggota tahunan atau RAT dan atau tidak melakukan kegiatan usaha dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang pemberdayaan koperasi. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membentuk koperasi. Hal ini merupakan reformasi kebijakan di mana sebelumnya di pedesaan hanya dibuka kesempatan untuk mendirikan koperasi unit desa atau KUD. Yang ketiga, anggota koperasi. Yang keempat, volume usaha koperasi. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau buku dan bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Pada hakikatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu sendiri. Yang kelima, aset koperasi. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Braman Setio, mengatakan saat ini kondisi ekonomi Indonesia agak menurun akibat pengaruh dari ekonomi global. Meski demikian, kinerja koperasi Indonesia sangat luar biasa, terlebih selama 5 tahun terakhir ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM sudah melakukan reformasi total koperasi. Kontribusi koperasi hingga Juni 2019 ini saja mencapai 5,1% terhadap PDB Indonesia, bandingkan pada tahun 2014 yang masih sekitar 1,7%. Ini menunjukkan tiap tahun meningkat, dan ini berarti koperasi di Indonesia semakin berkualitas, kata Braman. Braman mengemukakan hal itu saat membuka bimbingan teknis pemberian pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM di Bandung, Jawa Barat, yang diikuti sekitar 40 pelaku koperasi di wilayah Jawa Barat. Hadir dalam kesempatan ini Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM Fitri Rinaldi dan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Iya Sugya. Besarnya kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto, Indonesia menunjukkan meski jumlah koperasi berkurang menjadi 192.000 unit koperasi, yang pada 2014 mencapai 210.000 koperasi, ternyata semakin berkualitas. Tidak penting jumlah semakin sedikit, yang penting jumlah anggota semakin banyak dan berkualitas, dan kesejahteraan anggota koperasi akan terwujud.
Pihaknya sangat berharap koperasi bisa menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, di Singapura, koperasi NTUC yang mana 60% penduduknya adalah anggota koperasi. Sementara di Indonesia yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Singapura, jumlah anggota koperasi belum sesuai harapan, artinya penduduk Indonesia belum banyak sebagai anggota koperasi. Itu sebabnya menurut Brahman, bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan Menkoop dan UKM nomor 8 tahun 2018. Peraturan Menkoop dan UKM nomor 8 tahun 2018 dihadirkan untuk mempermudah prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman ke LPDB KUMKM. Dengan kemudahan ini akan juga memudahkan juga para calon mitra mengajukan dana bergulir. Berdasarkan peraturan itu pula, para pelaku KUMKM yang sudah mendapatkan bantuan dana bergulir boleh mengajukan lagi proposal peminjaman. Oke, baik, itulah materi yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum